kembali lagi di podcast Trubus. Seperti biasa, kami akan mengulas majalah editorial. Berhubung ini di Oktober, jadi kami akan mengulas edisi Oktober. Tentu saja saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani dengan Mbak Andari. Halo, Intan, apa kabar? Baik, Mbak, baik. Agak flu kan? Oke nih, Mbak. Ini kalau dilihat dari covernya nih, Mbak, sepertinya terlihat berbeda dengan edisi-edisi biasanya ya, Mbak ya. Betul. Kalau di Oktober ini berarti mengangkat Wira Usaha Muda, karena kan berbarengan dengan Hari Sumpah Pemuda. Kan Oktober tuh Sumpah Pemuda 28 ya? betul. Nah, itu makanya di edisi Oktober kita temanya adalah agripreneur muda yang bergerak di bidang pertanian secara luas gitu, dari hulu sampai hilir gitu. Oke, menarik nih ya. Berarti isinya nih anak-anak muda semua. Iya, isinya anak-anak muda kayak Sebenarnya- Intan. Sebenarnya seberapa pengaruhnya sih, Mbak, anak-anak muda dengan dunia pertanian? Aduh, pengaruhnya besar sekali ya, karena kan sekarang itu peran influencer. Kan influencer sekarang tuh kebanyakan anak-anak muda ya, umurnya ya 25 sampai 40 lah, itu masih golongannya muda lah ya. Nah, itu mereka kan melihat role modelnya atau orang yang dia suka, orang yang dia kagumi, dan biasanya mereka mengikuti gitu. Nah, anak-anak muda ini punya peran nih buat narik teman-teman seusianya, gimana caranya biar mereka juga mencintai dunia pertanian gitu. Biasanya kan anak muda itu nggak jauh-jauh dari cuan, dan dua adalah kepopuleran ya. Betul. Pasti Intan kan juga seperti itu. Aku juga sih. Jadi pertama pasti kalau terjun ke sesuatu, menekuni sesuatu atau punya pekerjaan, pasti yang diperhitungkan adalah seberapa bermanfaatkah pekerjaan itu, mendatangkan ekonomi tidak, finansialnya bagus tidak gitu. Nah, para wirausahawan muda ini memberitahu kepada sahabat Trubus kalau bergerak di dunia pertanian baik dari hulu maupun hilir itu bisa mendatangkan rupiah nih. Dan yang kedua, bikin terkenal. Karena kan sekarang tuh ada program kayak anugerah petani muda, kemudian Kementerian Pertanian juga punya program Yes ya kalau tidak salah ya. Iya, betul. Itu juga memberikan semacam apa ya, perhatian khusus kepada anak-anak muda yang bergerak di bidang pertanian gitu. Jadi buat jadi terkenal tuh sekarang nggak usah jadi artis gitu, harus nyanyi atau apa gitu Iya. ya. Bukan berarti mengesampingkan profesi penyanyi ya, maksudnya kita yang petani pun itu peternak atau nelayan atau segala macam itu juga bisa terkenal gitu. Berarti komoditasnya beragam ya, Mbak ya? Oh, beragam Isinya? banget di Trubus di Oktober. Ada apa aja nih, Mbak, yang komoditas di Trubus yang menyajikan petani-petani muda? Coba kita lihat. Yang pasti itu adalah pertama ada Pak Fadli ya. Iya. Beliau adalah polisi dan juga pekebun stevia. Produsen juga sih jatuhnya. Stevia itu kan termasuk tanaman perkebunan ya, dan itu merupakan pemanis alami yang sehat dan ternyata bisa mendatangkan rupiah. Kemudian ada juga komoditas bawang merah. Oke. Kan kita tuh bawang merah itu adalah komoditas yang seksi, riskan dan segala macamnya ya. Karena harga bawang merah naik, ibu-ibu akan menjerit gitu kan. Nah, itu ternyata bawang merah itu biar harganya, kan bawang merah fluktuasi banget ya harganya. Betul. Nah, ini ada narasumber kita itu bisa meningkatkan nilai tambah bawang merah dengan mengubahnya menjadi pasta, menjadi bawang merah goreng, dan hasilnya wah, miliaran rupiah deh. Pokoknya ratusan juta rupiah gitu. Terus ada lagi kaktus, ada Mbak siapa saya lupa ya. Coba kita Isna beda ini ya? satu-satu ini aja, Mbak, Boleh, berdasarkan boleh, gambar. Nah, ini kita loncat dulu ke sini ya, ke Boleh. melon ini ya berarti ya. Oh iya, melon. Sorry tadi ini ya terlalu cepet ya. Terlalu bersemangat Terlalu kayaknya, Mbak semangat Andari. nih. Oh iya, maaf. Ya, ini Ya, ini melon. Udah ada gambarnya. Nah, ini ada di mana nih, Mbak? Melon. Ini ada Mas Ngizudin. Mm-mm. Ini di Petani muda juga? petani muda banget, orang kelahiran 96 berapa berarti umurnya? 28 tahun berarti ya tahun ini ya. Iya, di bawah 30 tahun lah ya.
Ini beliau itu ada di Purworejo nih, yang kenal sama Mas Nyizudin. Purworejo punya nih. Iya, Purworejo punya, Purworejo Pride kalau anak sekarang. Iya. Ini budidayanya tuh di dalam greenhouse gitu. Oh gitu. Dan juga dijualnya itu dengan cara sistem agrowisata. Dan setiap kali panen itu hampir tiap bulan ada panen dan dibuka untuk umum, itu selalu ludes. Bahkan 3 hari juga itu, misalnya yang dipanen pada hari itu adalah 1.000 gitu kan. Iya. Itu 2 hari 3 hari itu ludes tuh 1.000 pohon di tempat gitu. Jadi Mas Ngizudin itu tidak perlu menawarkan atau membawa ke pasar atau ke supermarket atau kemana, tapi pembelinya datang sendiri gitu. Tidak perlu jasa petik juga ya, jasa panen ya. Iya, tidak perlu jasa petik karena yang petik adalah pengunjung. Bener-bener. Tuh. Jadi sahabat Trubus, bila ingin mengunjungi silakan datang saja ke daerah Purworejo ya. Iya, Alamat betul. lengkapnya nanti ada di artikel ya Mbak ya. Ada di artikel, nanti kan kita juga ada di websitenya kan. Nah, Iya. itu nanti bisa dilihat langsung tuh. Namanya itu adalah Rafas sih, Rafas Garden. Garden. Di searching ada kok di googling, di Oke. Google. Next, ini ada beragam tanaman kaktus ya Mbak ya. Ini Iya, kaktus nih. ada di Mbak Intan yang tahu nih. Sleman. di daerah Sleman Di ya. Yogyakarta. Jadi, iya. Ini salah satu petani muda wanita yang berprestasi karena masuk ke Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian 2023. Terus wanita inspiratif 1 Kabupaten Sleman loh. Jadi mungkin kalau misalnya kita pengen punya prestasi tertentu, kita bisa loh terjun ke dunia pertanian seperti Mbak Isna ini kan. Beliau jualan kaktus dan sukulen. Nah, itu omsetnya ternyata puluhan juta rupiah tuh per bulan. Jadi nggak perlu merantau jauh-jauh, cukup di rumah budidaya kaktus dapat duit puluhan juta rupiah. Bisa ya nanti kita tiru ya? Bisa lah, bisa. Insya Allah. Jadi memang menarik sekali ya. Ini tuh Iya. dulunya tuh beliau pekerja, misalnya karyawan kantoran seperti itu langsung memutuskan untuk berbisnis, dan bisnisnya itu merupakan dari hobinya dia sendiri gitu. Oh, oke. Jadi emang kalau misal sahabat Trubus butuh kisah inspiratif ya, Dari hobi jadi cuan. bisa dicek nanti di artikelnya. Tuh. Next kita mau bahas terkait Oh, ini skin fish, kulit ikan nih. Nah kan kita nggak akan nyangka ya kalau ternyata kulit ikan tuh bisa dibikin ini makanan ringan, keripik ya jatuhnya ya, betul. keripik. Nah ini itu ada Mas Wiko Puji Susanto. Ini duitnya juga banyak nih dari limbah kulit ikan Iya. patin, omsetnya ratusan juta rupiah. Heeh. Dan ternyata Mas Viko ini mengemas produknya tuh dengan sangat apik ya. Jadi kayak penasaran banget karena warnanya hitam. Snack kekinian ya, Snack jadi snack kekinian. Iya, ini kayak kalau orang nggak tahu nih kayak semacam snack mahal atau gimana gitu ya. Sangat eksklusif nih pengemasannya. Jadi bener-bener dipikirin nih sama Mas Viko ya. Tapi memang menariknya ini sebenarnya dia lebih kayak mengolah limbah ya Mbak ya. Mengolah limbah tadi, kulit ikan patin ya biasanya kan memang tidak termanfaatkan, terbuang kayak gitu. Nah, jadi berawal dari limbah tersebut beliau berhasil mengolah menjadi produk berupa keripik. Betul. Fishkin. Fishkin. Nama itunya Fishkin. Biar Keren lebih sih. internasional ya, makanya Betul, Fishkin. Limbah kulit ikan. Oke. Ini Ini- apa sih Mbak? Ini kopi nih, ada produk kopi, tapi Oh ini ya, Robusta bukan Arabica. Robusta langsung dari Wonosalam. Ini ada, Tulisan Mbak Andari juga? ini bukan, ini tulisan dari Mbak Widi. Iya, iya, iya. Nah ini tuh jadi kalau kopi itu kan ada macam-macam ya, ada Robusta, ada Excelsa, ada Arabica gitu. Nah di sana itu ada pekebun yang mengembangkan kopi Excelsa. Excelsa itu memang jenis kopi yang masih jarang sih untuk orang awam itu tahu, tapi rasanya juga enak. Ada market tersendiri yang suka dengan kopi Excelsa gitu. Orang kan mungkin kenalnya adalah Robusta dan Arabica ya, karena itu udah common banget lah di dunia itu. Udah umum ya. Udah umum. Excelsa pun juga, tapi memang fansnya sedikit. Tapi justru karena fansnya sedikit, itu bisa membuka market lebih besar lagi, seperti yang dilakukan oleh Mas Wiknyo Susandi gitu. Dari mana itu Mbak namanya?
Jombang. Oh. Namanya Jawa sekali ya. Namanya Jawa sekali. Tapi keren. Keren dong, iya. Sebenarnya kalau ngomongin kopi sama Mbak Andari itu sangat menarik ya. Iya, tapi kan ini banyak komoditasnya, jadi Karena tepat ini pecinta kopi Iya. soalnya. nanti habis dengan kopi karena ini kita bahasnya lebih ke petani muda gitu. Jadi kalau Mas Wiknya ini tahu keunggulan daerahnya. Oh, potensi daerah sana Iya, berarti ya? tahu potensi daerahnya kan di sana itu kan juga memang sentra kopi. Jadi Mas Wiknya ini memanfaatkan potensi lokal untuk dijadikan rupiah gitu. Oke. Kalau Mbak Isna ini tadi kan dia hobi ya. Iya. Hobi karena kaktus kan bukan asli Sleman. Nah, dari hobi dia suka terus dikembangkan jadi uang. Kalau Mas Wiko tadi kan limbahnya Iya. diolah. Kalau Mas Diendra itu juga termasuknya potensi lokal ya karena belum ya bawang merah ya. Oh, belum. Tadi sempat di-spill ya. Nah, kalau Mas Wiknya ini sama potensi daerah tentang kopi. Namanya CV Rubat Indonesia. Di Jombang ya? Di Jombang, di Pabriknya Jombang. ya? Silakan dicoba nih. Oke, next. Aduh, masih loading nih. Aduh, masih loading. Terkadang Oh. teknologi memang seperti itu. Ya, ini gambar apa? Tulang ya, Mbak ya kayaknya. Tulang-tulang Bukan ayam kampung. ayam. Oh, iya. Tapi ini tulangnya, Mbak. Ini tulangnya. Iya, tulangnya. Wah, Iya, ini Ini- kebetulan kemarin saya yang menulis. diem-diem aja nih. Iya, ada salah satu pengusaha ya. Lokasinya sih pabriknya di daerah Bogor. Sebenarnya lebih kayak ke pengolahan frozen ya, Iya. tapi ayam kampung. Mm-mm. Kalau biasanya yang sering beredar itu kayak gitu kan ayamnya pedaging, Iya, ayam pedaging, kayak gitu ya, Mbak ya. broiler, iya. Ini menariknya ini ayam kampung dan ternyata permintaannya tuh Nih dideketin. luar biasa banget nih. Padahal ini simple loh. Sebenarnya produknya banyak. Ada fillet kayak fillet dada kayak gitu-gitu. Terus kemudian kalau yang digambar ini kebetulan kalau nggak salah ini tulang sih. Jadi tuh kan berarti nyebutnya limbah ya Mbak ya seharusnya ya. Iya, karkas ya. Bukan ya kalau Bukan, karkas bukan. ya. Karkas yang dimakan ya. Ini kan sebenarnya limbah hasil fillet itu kan dagingnya kan Iya, diambil tuh betul. dikemas ke dalam kemasan yang lain. Nah itu limbahnya tuh berupa tulang juga Jual. dijual. Jadi ada beberapa pabrik yang membutuhkan ini tuh untuk keperluan pembuatan kaldu. Oh iya, kaldu yang- tulang ayam kan enak. yang seperti itu dan permintaannya ini masih sangat Tinggi. masih kurang gitu loh. Ini namanya ayam kampung Andalas ya Mbak ya, kalau nggak salah ya. Iya, ayam kampung Andalas. Mas Febroni Punyanya Purba. Mas Febroni Purba ini juga yes juga. Yes ini nih, Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian 2024. Oke. Jadi yang mau yang Young nih, yang muda bisa jadi ambasador atau duta Oke. kebanggaan. Next. Biasanya kan brand ambassador, ini Young Ambassador. Masih loading sedikit. Ini stevia iya, yang ini tadi yang sempat disinggung ya Mbak. yang sempat disinggung. Ini ada Pak Fadli, beliau itu Kompol Muhammad Fadli Amri. Nah, ini polisi nih. Tapi juga karena cinta dengan pertanian, terus mengembangkan stevia mulai dari hulu sampai hilir gitu. Jadi ada produknya juga. Menanam juga di kebun gitu, dikelola, terus dikembangkan produknya. Nama produknya kalau nggak salah setetes ya. Setetes. Oke. Setetes. Karena dia setetes aja udah manis. Mungkin beberapa masih banyak yang belum mengerti kali ya Mbak ya, terkait stevia ya. Bisa dijelasin sedikit nggak Mbak? Dari tanaman seperti apa, terus Oh, oke. dia produknya modelnya kayak gimana gitu, mungkin bisa di-spill sedikit Mbak. Kalau stevia itu tuh tanamannya tuh hampir seperti rumpun gitu ya, rumpun pendek gitu, nggak sampai 50 cm lah. Tapi kalau misalnya sering dipangkas ya, sering dipetik ya sekitaran 20 cm gitu. Daunnya kecil-kecil seperti daun pucuk kemangi. Iya, kayak Nah, kemangi pucuk ya, emang kemangi, ya. tapi baunya beda. Iya. Daun seperti daun pucuk kemangi yang kecil-kecil gitu tuh mirip banget dengan daun stevia. Nah, stevia ini tuh mengandung kadar gula alami ya. Tebu kan juga mengandung kadar gula alami juga, tapi karena proses yang sedemikian rupa akhirnya menghasilkan gula putih yang bermacam-macam grade-nya. Nah, stevia ini kamu petik daunnya terus kamu makan nih, entar itu udah manis. Berarti tinggal dipotek terus
isep gitu udah manis, ya? Manis. Terus kalau misalnya kamu mau ya udah tuh daun segarnya kamu taruh aja dengan ke minuman kamu Ke atau teh atau ke apa gitu ya Mbak ya. atau kalau bisa kalau nggak mau segarnya karena kan kadang ada orang yang nggak suka dengan karena itu bahan segar ya jadi ada sedikit sensasi langu-langu dikit Oh gitu. iya, iya. Tapi kalau Aftertaste-nya gitu ya. tapi kalau aku nggak masalah sih. Berarti pernah ya Mbak ya? Pernah wangi-wangi kayak gitu nggak masalah. Nah, atau kamu keringin dulu abis itu kamu bikin teh masukin ke minuman gitu tapi ribet kan anak muda pasti nggak mau kayak gitu. Ini langsung beli tetes. Aja. Jadi Kompol Fadli ini mengolah daun stevia menjadi pemanis cair gitu. Oh, makanya setetes ya. Setetes, namanya ya. pemanis cair kecil banget segini kayak seukuran fresh care ya, nggak apa-apa lah nyebut. Seukuran fresh care kecil banget, terus kita bisa bawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita mau pesan es teh manis, pesen es teh biasa aja, iya. tambahin tuh setetes gitu. Berarti beli yang tawar, abis itu kita bawa sendiri nih. Iya, Manis setetes itu ya, udah Mbak. manis banget, Iya. Jadi kalau orang Sunda bilangnya tuh giung. Giung. Manis banget itu setetes gitu. Setetes stevia itu. Dan stevia ini tuh diklaimnya memang lebih apa ya? Lebih kuat Sehat? manisnya. Sehat juga nggak Mbak? Lebih sehat ya? agak lebih sehat ya karena kan harus itu nutrisinya tapi memang lebih bagus dibandingkan dengan Gula kristal. gula putih Oh, iya. gitu. Oh ya, gula Gitu. putih. Salah sebut saya. Hati-hati menyebut gula. Oke. Next. Nah, ini nih tadi yang diceritakan Mbak Andari nih, bawang ya, Mbak ya. Iya, bawang nih karena kan amazing banget sih kalau di daerah Brebes itu kan daerah sentra bawang merah ya. Dimana harga bawang itu kan sangat fluktuatif ya. Kalau panen raya harganya anjlok, terus kalau pas lagi nggak panen raya harganya tinggi gitu kan tuh jadi kayak dua mata pisau ya. Kalau harga anjlok kan enak kami ya para wanita Iya. gitu. Tapi kan kasihan Konsumennya. petani gitu. Nah, ini kalau terus pas panen raya itu seringkali hasil panen tidak terserap sama pasar gitu. Jadi terus petani kan nggak bisa nyimpen ya, Iya. nyimpen lama karena kan itu barang cepat rusak bawang merah. Kalau disimpan di di semacam pendingin, petani kan juga harus punya pendingin, duit lagi gitu kan. Udah mah harganya turun, harus beli pendingin kan nggak mungkin gitu. Nah, akhirnya Mas Dienda ini dia berinisiatif untuk mengolah bawang merah itu menjadi produk lain yang bernilai ekonomi yang tinggi, yang lebih tinggi dari harga bawang merah basahnya gitu. Mbak, tadi aku sempat dengar di awal Mbak Andari sempat menyebutkan pasta bawang ya. Iya, Itu seperti apa itu Mbak? bawang maksudnya? merahnya dibikin pasta kayak saus gitu. Oh, Tapi lebih kental lagi ya. Kalau Iya, saus itu kan dia agak cair. Iya. Bener-bener pasta kayak pasta gigi. oh. Bener-bener dibikin pasta gitu. Berarti itu nanti kegunaannya buat apa Mbak? Kalau Biasanya buat industri gitu. Oh, iya, Untuk iya. bawang merah pastanya. Kebanyakan itu memang yang pesan adalah industri gitu. Terserah mereka mau ngolahnya jadi apa, tapi kebanyakan memang untuk bumbu-bumbu produk tertentu gitu. tapi memang menarik sih, biasanya kan kalau komoditas bawang itu rata-rata petaninya kan memang petani yang udah katakanlah sepuh yang kayak gitu nggak sih Mbak? iya, Ini iya. keren loh, anak muda mau Iya, kan biasanya kan nggak semua komoditas mau diterjunin sama anak muda kan biasanya Betul, picky betul. banget. Ini tuh sebenarnya Mas Dienda itu dipaksa oleh orang tuanya awalnya. gitu. Karena dia maunya jadi peneliti, tapi karena orang tuanya adalah pekebun bawang merah dan pengen ada regenerasi, akhirnya suka. Karena awalnya nggak suka karena dipikirnya nggak mendatangkan uang gitu. Tapi kan karena Mas Dianda ini anak muda, terus linknya ke akademisi, linknya ke perusahaan juga, kan anak muda pasti pinter ya untuk publik branding diri. Akhirnya mendatangkan cuan dan pernah ekspor juga gitu. Wow. Jadi sekarang lebih senang jadi produsen dibanding jadi dulu cita-citanya jadi peneliti gitu. Karena ini duitnya lebih banyak gitu. Berarti berkat keuletannya ya Mbak. Berkat ini. keuletannya gitu. Jadi sekarang ya produksinya bawang merah gorengnya aja sampai berapa ton gitu kan sebulan gitu, dan duitnya ya banyak. Berarti kalau kayak gini hulu hilir dong dia Mbak. Hulu hilir. Memang Mas Dianda itu megang beberapa kelompok tani. Gitu. Jadi punya mitra kelompok tani gitu buat nampung bawang merahnya kerjasama. Terus yang ngolah itu ibu-ibu. Berarti
apa namanya memberdayakan wanita ya berarti Iya, ya? jadi nyuci bawang merahnya, ngiris gitu. Tapi kalau yang di pabriknya itu dipegang sama anak-anak muda karena pakai alat ya teknologi canggih gitu. PT lupa saya Oke. maaf. Next. PT Cabai. Sinergi Brebes Inovatif. Brebes kok Brebes? Ini tulisan Mbak Andari bukan? PT Sinergi Brebes. Tidak ini Cabai. Ada yang menarik apa sih? Ini masih muda juga nggak sih Mbak? bukan, ini bukan muda lagi. Udah bukan muda ya? Ini Berarti apa kita namanya? masuk ke Rubrik sayuran. Kita cek dulu. Cabai ini- cabai. Cabai ini sama sebenarnya kayak Mas Diendra, sama-sama mengubah bahan mentah menjadi produk jadi gitu. Kalau yang tadi itu kan bawang merah, kalau Iya. kalau ini cabai Cabai. merah gitu. Jadi biar jadi solusi buat sahabat Trubus, kalau misalnya pengen produksinya tinggi, itu pertama hulunya harus dibenerin, yang kedua bisa diubah menjadi produk lain gitu. Misalnya minyak cabai, Iya. pasta cabai Oke. gitu. Ini sebenarnya juga solusi kalau misal ada stok panen yang melimpah juga ya Mbak ya. Kalau Betul kayak betul gini ya. kan pasca panen kita memang agak lebih tricky kan dibanding budidayanya gitu. Betul. Next kakak. Kakak abang kan yang di belakang abang. Oke, ini gambarnya kebalik. Oke. Tabulan pot anggur. Mbak Intan kan ini penglirik-lirik. Iya, tahu buat anggur ya. Dulu kan kita liputannya berdua, Mbak. Iya. Ini tabulan pot anggur. Jadi kalau anggur itu ternyata bisa dua yang fungsinya ya. Bisa sebagai tanaman buah, juga bisa sebagai tanaman hias. Iya, estetik. Karena anggur itu tanamannya bisa dipangkas dan pemangkasan itu tidak mengubah bentuk tanamannya tapi malah membuat tanamannya cantik gitu. Nah, ini untuk mic-nya suruh deketin tuh ke banding suaranya. Nih sudah dekat. Jadi buat sahabat Trubus nih yang pengen punya tanaman hias tapi juga menghasilkan, buahnya bisa dipetik, bisa menggunakan anggur nih. Anggur itu kan bisa di training ya namanya ya, di training ada kan dia ada pucuk tersier, ranting tersier, ranting sekunder, ranting primer, dan di anggur itu pemangkasan digunakan untuk merangsang buah. Nah biasanya kan pemangkasan kalau di tanaman hias adalah berguna untuk membentuk tanaman hias jadi cantik kan. Nah kalau di anggur dua-duanya pemangkasan itu bikin cantik dan bikin berbuah. Nah biar lebih cantik lagi, sahabat Trubus bisa meletakkan anggur itu di pot yang estetik gitu. Biasanya kan Intan di ember kan. Yalah ya, nggak mau repot dan nggak mau mahal. Atau di pot biasa nih, pot plastik biasa. Nah ini kalian bisa meletakkannya di pot yang estetik gitu, pot keramik estetik. Terus dikasih yang namanya saluran irigasinya pakai selang. Jadi otomatis Mbak atau gimana? otomatis bisa pakai otomatis, bisa enggak juga nggak apa-apa kan, pakai keran juga nggak apa-apa. Kalau otomatis kan artinya dalam waktu tertentu kita menyiram pakai IoT gitu kan. Kalau ini kita bisa pakai selang biasa terus dikasih gitu aja. Jadi lebih bersih kan gitu. Jadi bisa meningkatkan nilai estetik. Kalau nilai estetiknya meningkat, nilai jualnya juga. Oh iya dong, kayaknya tabulan pot anggur kalau potnya pot plastik kayaknya lebih murah dibanding tabulan pot anggur yang potnya pot keramik, yang pot keramik Tiongkok gitu, Chinese itu mah Japanese gitu ya. Iya, mungkin sebagian pehobi nyebutnya bonsai kali ya, bonsai anggur gitu, di pot-pot ceper kayak gitu. Iya, itu ide bagus sih sebenarnya ya. Next, brokoli. Aduh aku sariawan nih. Brokoli ini kan juga tinggi vitamin, jadi kayaknya aku harus makan brokoli deh. Tapi Mbak, ada dia suka brokoli nggak nih? Suka. Nggak begitu suka, terus disuruh cerita brokoli lagi. Jahat banget nih, brokoli buat apa nih Mbak Intan? Diinspirasi. Oh diinspirasi. Oh, itu tuh kayaknya. Oh iya, brokoli itu kan termasuk sayuran yang apa ya disukai ya. Dia kecuali saya gitu. Agak sekarang udah suka sebenarnya, udah brokoli rebus. Udah enak loh, aku suka banget. Kecuali brokolinya 1, ayamnya 10 gitu bisa suka. Jadi petani brokoli itu bisa meningkatkan hasil panennya dan panennya lebih cepat, bisa menggunakan pupuk NPK Ponska Plus. Jadi ini sebenarnya iklan. Iya. Nah, untuk mendapatkan pupuk Ponska Plus yang 15 bisa datang aja di toko
pertanian terdekat nih sahabat Trubus, karena dengan menggunakan NPK Ponska Plus ini produksinya bisa naik tinggi, tapi ya itu harus rajin dan Iya. rutin gitu. Dan ke kualitas juga ya Mbak ya. Kemarin tuh saya kan sempat ngobrol juga kan sama ini kan kebetulan tulisan saya. Ternyata tuh kalau di brokoli yang berkualitas itu dilihatnya tuh dari kerapatannya Mbak. Oh gitu, Iya. semakin rapat. Kerapatan daunnya itu semakin rapat, semakin dia terbentuk kayak bukan terbentuk ya, terlihat kayak ada semburat keputihan gitu. Kayak apa ya berarti ya nyebutnya? Pokoknya tuh kalau kita ngelihat brokoli tuh kan bagian atasnya tuh kan kadang bisa Crown. dipenggal kayak gitu Oh, kan. Nah, iya. itu semakin susah, itu katanya semakin bagus. Oh gitu, oke, Dan terima kasih. Dari budidaya ini penggunaan apa namanya tadi pupuk NPK Plus Ponska tadi ya, Plus. Ponska Plus tadi itu ternyata bisa meningkatkan kualitas si brokolinya ini. Oh oke, jadi Kayak gitu. crownnya bisa lebih rapat gitu ya. Iya, bener-bener. Boleh, jadi boleh dicoba nih pakai Ponska Plus. Ini jambu, ini sebenarnya adalah Ini eksplorasi ya, iya nggak sih Mbak? eksplorasi. Jadi kan kita selalu ada rubrik eksplorasi ya. Rubrik eksplorasi itu kita mengeksplorasi sebuah komoditas atau mengeksplorasi sebuah tempat gitu. Nah, ini kita punya jambu baru bukan jambu baru ya. Baru itu karena publikasinya masih sedikit Iya. gitu. Kalau baru di hutan sih bukan komoditas baru. Maksudnya baru dipublikasikan. Baru ditulis di Trubus gitu. Ini jambu nih, tapi kayaknya kita harus ini deh, harus datang langsung deh. Karena Di mana, biar Mbak, bisa di Arfak, Pegunungan Arfak. Jauh Jauh ya. sekali. Nih kita berdua harus ke sana biar bisa merasakan enaknya jambu ini gitu. Yuk, cus Mbak. Namanya Syzygium orange bariense gitu, di distrik Orangebury soalnya. Jadi susah ya namanya ya. Syzygium orangebariense ini mirip dengan Syzygium longipes, tapi bedanya itu hanya di tangkai daun. Nah kan ini tuh eksplorasi tuh kayak gampang-gampang susah ya. Tapi kalau dilihat dari gambar daunnya tuh kayak jambu air ya Mbak ya? Iya, mirip jambu air, mirip Tapi taseae. buahnya kok kayak beda gitu. Unik banget ya jadinya ya. Jadi kalau jadi ini ya kayak campuran jambu air sama jambu biji ya, karena merah kan. Iya. Merah benar. dan cenderung bundar gitu kan. Iya, dan ini termasuk potensi hutan kita sih, keanekaragaman hayati jambu di tempat kita kan banyak ya. Jadi jangan sampai hilang nih sahabat Trubus, keanekaragaman hayati kita yang ada di hutan-hutan, terutama hutan Papua kan. Nanti kita jangan sampai anak kita nggak bisa Tahu lihat lagi, apa sih Syzygium orangebariense ini gara-gara hutannya telah beralih fungsi gitu. Kan sudah banyak ya hutan beralih fungsi. Ini apa sih Mbak? Ikan ini. Ini kan Mbak Anda bukan, ini tuh rubrik satwa. apa sih kemarin Gurame ini mengulas apa sih? gurame. Oh. Gurame, benih gurame di kolam dangkal. Jadi Oh. kita bisa membenihkan. Biasanya kan kalau peternakan tuh ada 2 segmen ya, segmen pembibitan sama segmen pembesaran gitu. Nah, biasanya orang tuh lebih suka segmen pembesaran karena kan duitnya lebih cepet gitu. Terus perputaran uangnya juga lebih cepet kan, karena orang butuh makan. Nah, kalau pembenihan itu jarang tuh orang yang mau terjun ke situ gitu, walaupun ada gitu. Tapi kalau disuruh memilih ya pilih pembesaran. Nah, ini ada cara yang kita tawarkan, bagaimana caranya kita membenihkan gurami tapi di kolam dangkal gitu, di terpal. Jadi bisa di mana aja sih. Oke Mbak, ini kita lihat yang seger-seger nih, seger, nan elok, nan estetis. Makasih. Ini ada di mana Mbak? Aduh, ini tuh taman indoor, ada di Taman Mini Indonesia Ini indoor, Indah. ini indoor? Indoor dong, kayak Taman Avatar ya. Oh. Karena itu loh ada tilansia yang di atas tuh yang putih-putih itu semacam awan ya, semacam awan itu tuh tilansia. Terus ini ada berbagai macam tanaman aroid, kemudian ada bromelia, ada philodendron, ada pakis-pakisan, paku-pakuan. Ini cantik banget tempatnya. Ini ada di dalam Taman Mini Indonesia Indah. Dan ini semuanya serba otomatis.
maksudnya perawatannya itu serba otomatis ya? penyiramannya otomatis, terus dia menggunakan domnya itu benar-benar bisa meneruskan sinar matahari ke hampir semua tanaman. Jadi kalau misalnya Intan mau healing, nggak perlu jauh-jauh healingnya sampai ke Bandung gitu ya, Oke. macet ya, atau healing kemana gitu kan, cuman lihat taman, datang aja ke Taman Mini Indonesia Indah. Ini kamu bisa healing di sini karena ini ada suara airnya gitu, air terjun gemericik Enak banget tuh dengerin kayak gitu. iya kan, jadi kayak tenang, calming gitu kan. Nah, dan kita udah pernah ke sana, aku ke sana, ada videonya, jadi nanti bisa nonton ya. Di mana sahabat Trubus. videonya? Di sini, di YouTube ada nggak? YouTube Majalah Trubus dong, ada dong, ada. Nggak ajak-ajak sih kemarin Mbak Andari. Enggak mau, aku kalau ke tempat bagus-bagus maunya sendiri aja. Parah. Oke. Next tadi detailnya bisa cek di YouTube-nya Trubus ya, Majalah Iya, Trubus. betul. Oke, udah finish kayaknya nih ya Mbak ya. Sudah, ya ampun, cepat sekali. Terima kasih, Boleh- Intan. Boleh di-spill nggak nih Mbak? Ini kan Oktober, berarti setelah Oktober, November ya? Boleh di-spill nggak? Nggak mau di-spill November. Ih, masih pusing ngerjainnya. Oke. Dahsyat banget nih Trubus kalau ngasih PR ya. Carinya komoditasnya yang bikin pusing banget. Oke, buat sahabat Trubus yang penasaran, nanti kita akan mengulas apa di edisi November. Jangan lupa stay tune di channel ini ya, di Iya. channelnya Majalah Trubus. Oke, terima kasih banyak Mbak Andari sudah menemani saya mengulas edisi Oktober. Terima kasih banyak sahabat Trubus sudah menyaksikan kami hingga akhir. Harus. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Dadah. Terima kasih.